Selamat pagi guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irjayanti Baharini dari SDN Dinoyo 2, Kota Malang. Di sini saya hendak menyampaikan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini saya membagi dua materi, yaitu tentang pengertian asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua ialah pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian asesmen kompetensi minimum? Nah, mengapa perlu dilaksanakan asesmen kompetensi minimum? Nah, alasannya ialah asesmen kompetensi minimum dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, terutama pada abad ke-21 ini, di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, serta menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini yang perlu siswa miliki untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, lalu apa tujuannya dilaksanakan asesmen nasional? Yang pertama, untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, misalnya di satuan pendidikan itu antara kelompok sosial ekonomi, kemudian di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, sekarang apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Nah, akan saya sampaikan pada bentuk tabel. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional ialah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, jadi untuk mengevaluasi bagaimana sih satu sekolah itu dalam melaksanakan satu sistem satuan pendidikan. Nah, kalau ujian nasional itu adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi hanya pada siswa saja, tidak pada semua sistem satuan pendidikan. Kemudian untuk penilaiannya ialah untuk SD atau MI, SMP atau MTS, MA atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian, kalau ujian nasional itu hanya SMP, SMA, dan SMK. Kemudian, level siswa yang mengikuti pada asesmen nasional ialah kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan kalau ujian nasional ialah tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya pada asesmen nasional ini dipilih acak. Kalau ujian nasional ialah semuanya. Model soalnya pada asesmen nasional ialah pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian saja. Kemudian sasaran penilaiannya untuk asesmen nasional lebih difokuskan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional ini penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya menggunakan MSAT, ya. Sedangkan pada ujian nasional ialah CBT atau PBT. Nah, teknis pelaksanaan asesmen nasional yang pertama diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Kemudian, di setiap satuan pendidikan, peserta asesmen nasional ialah sebagian kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih acak, jadi tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional. Nah, sedangkan pada program kesetaraan itu diikuti oleh seluruh peserta yang ada pada tahap akhir tingkat 2, 4, dan 6. Nah, kenapa sih hanya sebagian siswa yang mengikuti asesmen nasional? Nah, alasannya karena asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Nah, tapi ialah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa
di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Jadi yang dicari bukan nilai, tapi informasinya. Nah, mengapa yang menjadi sampel itu hanya kelas 5, 8, dan 11? Nah, karena harapannya hasil dari asesmen nasional ini menjadi perbaikan pembelajaran. Nah, kalau siswa tersebut masih ada di kelas 5, 8, dan 11, itu bisa merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih ada di sekolah tersebut. Nah, sekarang ialah pengibasan guru pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum. Nah, sekarang apa sih program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu? Jadi, program ini ialah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kemudian, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Menganalisis contoh asesmen literasi numerasi pada AKM. Dan membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir ialah melakukan pengibasan kepada rekan guru yang lain tentang guru belajar seri AKM. Nah, lalu siapa yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, ialah semua guru SD, SMP, SMK atau SMA atau SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan yang terakhir ialah pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, syaratnya ialah memiliki akun UKG atau akun SIM PKB. Nah, lalu bagaimana cara mendaftar program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, coba rekan-rekan guru amati video yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar program guru belajar seri AKM. Yang pertama, pastikan kalian semua memiliki jaringan internet. Kemudian, klik browser yang kalian miliki. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla, atau Opera. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Kemudian, kita ketikkan pada mesin pencarian, yaitu guru belajar. Klik enter. Nah, kalau sudah selesai, coba klik gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini sudah akan muncul pengumuman tentang info guru belajar seri PKH dan AKM. Nah, ini yang AKM sedang berlangsung yang angkatan ke-10 ya, dan akan berlangsung untuk yang angkatan 11. Nah, bagi kalian yang belum mendaftar bisa langsung mengklik daftar seri AKM. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya akan mengklik oke, saya mengerti. Nah, nantinya kalian akan menemui halaman seperti ini ya. Lalu klik seri asesmen kompetensi minimum ya. Klik selengkapnya. Nah, kalau sudah masuk pada halaman ini, coba langsung klik mulai belajar. Nah, kalau sudah, kalian akan dialihkan pada halaman paspor GTK belajar.kemendikbud.go.id, lalu kalian masukkan nomor UKG kalian ya. Jadi syaratnya untuk mengikuti program guru belajar ini ialah memiliki nomor UKG ya. Kalian masukkan nomornya beserta sandinya. Nah, kalian akan masuk pada e-learning guru belajar.
kemudian pilih klik asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti bagi kalian yang belum mendaftar, nanti di sini akan ada klik mendaftar. Nah, kalian tinggal mengklik daftar dan sudah selesai. Seperti itu. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang jadwal BIMTEK-nya ialah dilaksanakan dari angkatan 1 hingga angkatan 11. Nah, sekarang sedang berlangsung yang angkatan 10. Nah, saya berada pada angkatan 7 dan sudah selesai, sudah tuntas di angkatan 7, tinggal pengimbasannya saja. Nah, kemudian untuk pengimbasan pada rekan satu sekolah, nah karena daerah kami ini sedang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka tenaga pendidik bergiliran WFO dan WFH. Jadi pengimbasan AKM ini dilaksanakan dengan beberapa rekan kerja saja yang sedang WFO dan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Berikut ialah dokumentasi saat saya mengimbaskan AKM pada teman-teman yang sedang WFO. Nah, dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, apa saja yang saya dapatkan? Yang pertama, saya bisa mendapatkan pengalaman belajar yang seru dengan waktu belajar yang fleksibel. Yang kedua, saya bisa mendapatkan pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga ialah mendapat ilmu baru tentang asesmen kompetensi minimum. Dan yang keempat, saya bisa mendapatkan e-sertifikat BIMTEK 32 CP dan piagam penghargaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa rekan-rekan.